Mendengar kata horor, pastilah yang terlintas adalah kisah-kisah yang sangat menyeramkan dan terkadang berakhir tragis. Namun ternyata beberapa kisah horor ini adalah berdasarkan kisah nyata yang tentu saja kisahnya cukup menyeramkan, tragis, bahkan sadis. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah horor yang mengerikan. Kisah nyata dan horor yang mengerikan yang pertama dibuka dari kisah pembunuhan seluruh anggota keluarga DeVoe. Kisah yang terjadi pada bulan November tahun 1974 ini bermula dari seorang pemuda bernama Ronald DeVoe alias Butch yang telah membantai seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari ayah, Ronald DeVoe, ibu, Louise DeVoe, dan keempat adiknya John, Allison, Marv, dan Johannes Matthew. Pertama, ia menembak kedua orang tuanya dan kemudian membunuh adik-adiknya. Menurut keterangan polisi, motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald DeVoe adalah untuk mendapatkan sejumlah uang. Namun isu yang beredar, pembunuhan keji itu ia lakukan dikarenakan mendengar bisikan-bisikan gaib dari arwah yang ada di rumah tersebut. Setelah beberapa tahun kejadian, rumah tersebut ditinggali oleh keluarga Lutz dan mereka merasakan hal-hal aneh dan mengerikan selama tinggal di rumah tersebut. Bahkan mereka juga menemukan sebuah ruangan rahasia yang diyakini menyimpan sebuah misteri dari kejadian pembunuhan keluarga DeVoe. Karena selalu merasa ketakutan, keluarga Lutz pun meninggalkan rumah tersebut tanpa alasan yang jelas. Kisah nyata dari pembunuhan DeVoe ini pun akhirnya diangkat dalam sebuah film horor yang berjudul The Amityville Horror dan merupakan salah satu film horor dengan cerita terseram. Kisah berikutnya datang dari seorang gadis bernama Anneliese Michel. Wanita yang lahir pada tanggal 21 September 1952 di Klingenberg, Bavaria, Jerman ini adalah seorang gadis remaja yang sangat taat dengan agamanya. Namun kehidupan gadis berambut sebahu ini berubah total ketika ia berumur 16 tahun. Tiba-tiba saja ia menderita kejang-kejang, tidak dapat berbicara, berteriak, dan ia merasakan seolah-olah ada sesosok tubuh besar yang terasa berat duduk di dadanya. Sejak saat itulah Anneliese mulai berhalusinasi tentang setan, melihat gambaran-gambaran iblis ketika ia sedang berdoa, dan mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa dirinya telah dikutuk dan direbus di neraka. Di tahun 1973, keadaannya semakin parah. Ia menderita depresi berat, ingin bunuh diri, dan berperilaku sangat aneh, seperti merobek baju, memakan laba-laba, kepala burung yang mati, batu bara, dan menjilati air seninya sendiri dari lantai. Tahun 1975, keadaannya semakin parah dan menderita kerasukan setan. Sehingga ketika kondisinya tak kunjung membaik dan pengobatan medis yang selalu gagal, maka dilakukan eksorsisme selama 10 bulan, yaitu sebuah cara untuk mengusir setan atau roh jahat dari seseorang yang dipercaya sedang kerasukan setan. Cara ini sudah cukup lama dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan di berbagai negara. Namun akhirnya pada tahun 1976, Anneliese meninggal dunia dalam tidurnya diakibatkan karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Dan malam menjelang ajalnya, ia sempat mengucapkan kata-kata terakhir, yaitu, "Ibu, aku takut." Kisah Anneliese Michel ini akhirnya diangkat pada sebuah kisah film horor yang berjudul The Exorcism of Emily Rose dan merupakan salah satu film horor yang terbilang sukses dari sisi penjualan. Pembunuhan dan mutilasi adalah kisah horor yang mengerikan berikutnya. Peristiwa kejam ini dilakukan oleh seorang pria bernama Edward Theodore atau lebih dikenal dengan sebutan Ed Gein. Pria yang lahir pada 27 Agustus tahun 1906 ini telah melakukan 2 pembunuhan kepada 2 orang gadis bernama Bernice Warden dan Maria Hogan. Sadisnya, setelah membunuh kedua gadis tersebut, Ed menguburnya, lalu kuburan tersebut digali dan ia menguliti serta memutilasi para korbannya. Yang lebih aneh lagi, setelah jasadnya dikuliti, Ed menjadikan kulit dari jasad korbannya ini sebagai kaos kaki, penutup lampu, dan membuat kostum berbentuk wanita. Atas perbuatan sadisnya ini, Ed pun ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, hingga ajal menjemputnya pada tahun 2001 lalu. Kasusnya ini mempengaruhi penciptaan beberapa pembunuh serial fiksi, salah satunya adalah film The Texas Chainsaw Massacre.
Selanjutnya adalah kisah nyata dan horor yang harus dialami keluarga Parker. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1986 lalu. Pada saat itu, anak dari keluarga Parker yang berumur 14 tahun bernama Paul menderita sakit kanker. Agar memudahkan pengobatan di rumah sakit, keluarga ini akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan rumah sakit tersebut, tepatnya di sebelah utara Connecticut, dan ternyata rumah tersebut bekas rumah duka. Di rumah tersebut terdapat ruang bawah tanah yang biasa digunakan Paul untuk tidur. Keluarga Parker menemukan berbagai peralatan untuk pengawetan mayat. Bukan hanya itu, mereka sering melihat lantai-lantai di rumah tersebut dipenuhi darah, mendengar suara-suara aneh, dan melihat sosok tanpa tubuh. Berbagai hal mistis inilah yang mempengaruhi Paul untuk menyerang keluarganya sendiri. Karena merasa ketakutan dengan hal-hal yang sering dialaminya, keluarga Parker pun akhirnya melakukan cara pengusiran setan untuk membersihkan rumah mereka dari makhluk-makhluk gaib. Kisah nyata yang dialami oleh keluarga Parker ini diangkat ke layar kaca dengan judul The Haunting in Connecticut. Dan nama keluarga Parker di film tersebut diubah menjadi keluarga Campbell, dan nama Paul sendiri diganti menjadi Matt. Beralih ke kisah nyata dan horor yang mengerikan berikutnya, yang datang dari kisah nyata seorang wanita bernama Doris Bither, atau biasa disebut juga dengan Doris McGowan. Doris mempunyai 4 orang anak, yakni 3 laki-laki dan 1 perempuan dari 4 pria yang berbeda. Menginjak remaja, Doris mempunyai masalah besar dengan keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk hidup mandiri tanpa memiliki uang. Kehidupan percintaan maupun pernikahannya tidak ada satupun yang berjalan mulus, sehingga menjadikan Doris sebagai ibu tunggal yang harus menghidupi ke-4 anaknya dan hidup dalam kemiskinan. Kejadian mengerikan harus dirasakan oleh Doris sejak tinggal di sebuah rumah berlantai 2 yang sudah berusia 100 tahun. Di dalam rumah tersebut, Doris sering mengalami kejadian aneh seperti halusinasi dan gangguan fisik. Bahkan salah satu anak Doris bernama Brian mengatakan ia sering mendengar ibunya ditampar, dipukuli, hingga dilempar ke dalam kamar. Ia juga pernah melihat luka memar pada paha ibunya. Dan semua itu dilakukan oleh makhluk gaib. Cerita ini semakin diperkuat oleh peneliti paranormal Carrie Gaynor dan Barry Taft yang menyaksikan sendiri banyak benda-benda bergerak di dalam rumah. Namun mereka tidak pernah melihat serangan-serangan yang dialami Doris. Dan cerita tentang kisah serangan makhluk gaib ini pun diangkat ke dalam sebuah cerita film berjudul The Entity. Kisah horor yang mengerikan selanjutnya adalah sebuah kisah dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Henry Lee Lucas yang mempunyai kaki tangan bernama Otis Toole, yang juga menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Frida Powell. Lucas adalah seorang gelandangan bermata 1 dari Texas yang bekerja sama dengan rekannya Toole untuk membunuh dan memakan lebih dari 600 orang pada kurun waktu antara pertengahan tahun 1970 hingga tahun 1980. Pria yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1936 di Blacksburg, Virginia, Amerika ini tumbuh menjadi seseorang yang mengalami kelainan seksual. Bahkan ia pun membunuh ibu kandungnya sendiri. Kegilaan Lucas semakin memuncak ketika ia dan Otis semakin banyak membunuh, memperkosa, dan memakan jasad orang-orang tak berdosa. Atas perilakunya tersebut, Lucas dijatuhkan hukuman mati, lalu diperingan menjadi hukuman seumur hidup, dan akhirnya dirinya meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2001. Kisah sadis dari Henry Lee Lucas ini pun menginspirasikan sebuah film dengan judul Henry Portrait of a Serial Killer. Kisah horor yang mengerikan yang terakhir adalah kisah pembunuhan turis yang dilakukan oleh 2 orang pria asal Australia bernama Bradley John Murdoch yang membunuh 1 wisatawan Inggris bernama Peter Falconio dan juga Ivan Milat yang melakukan pembunuhan beberapa turis dan dibawa ke hutan kemudian menyiksanya pada akhir tahun 1990-an. Berbagai catatan kejahatan telah dilakukan Murdoch, seperti kasus penembakan massal pada saat perayaan pertandingan sepak bola, pemerkosaan, dan yang terakhir adalah pembunuhan kepada Falconio dan penyerangan kepada kekasih Falconio. Meskipun John Murdoch telah dihukum seumur hidup, namun hingga saat ini keberadaan jasad dan Falconio masih menjadi misteri. Begitu juga dengan kejahatan dilakukan oleh rekannya Ivan Milat. Di saat membunuh korbannya, Milat kerap kali melakukan penyiksaan, seperti membunuh korban dengan cara ditembak hingga 10 kali ataupun menggores-gores tubuh korban. Pembunuhan kepada beberapa turis ini menginspirasikan Greg McLean untuk membuat film dari kisah nyata ini berjudul Wolf Creek.
pemirsa, itulah 7 kisah horor mengerikan versi On The Spot.